Halo guys, selamat datang di channel gua. Gua lagi main game Blade of Hasir atau Blade of Pilar. Untuk isu terakhir yang sempat gua dengar, katanya game ini hilang dari Play Store. Betul, game ini hilang dari Play Store, tapi nanti mungkin akan muncul lagi gitu loh. Karena game ini kan hitungannya private server atau ilegal. Jadi bukan yang legal langsung dari game awalnya. Nah, untuk game ini akan tetap ada sih menurut gua, karena harusnya sih dia sustain lama lah ya, karena yang top up juga nggak sedikit maksud gua. Oke, untuk event kemarin kan sempat ada event koma merah. Mungkin ada beberapa orang yang dapetin koma merah dengan ngumpulin 40 kunci. Nah, minimal itu gue saranin kalian itu 40 kunci karena bisa dapetin optional chest. Nah, ini maksud gue lumayan bagus lah hitungannya, karena bisa dapetin hero-hero elite. Kecuali Oni ya, ini cuma yang mungkin factionnya yang 4 aja, yang kayak air, api, angin gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih nggak ada lah di sini. Lumayan simpenan, apalagi kan event selanjutnya nanti itu bakal muncul daki putih. Itu harusnya di minggu depan ya, harusnya seingat gue, karena dia per 2 minggu biasanya tuh update. Oke, gue juga kemarin sempat dapetin koma merah, gue pasang di queue gue, kalian lihat di sini. Nah, koma merah gue yang satu lagi ini udah mau 50, sekarang masih 46. Mungkin progresnya sekitar 4 hari atau mungkin 5 hari, karena kan gue nggak pernah smelt. Gue kumpulin smeltnya sampai event komanya muncul lagi, jadi biar questnya itu biar selesai gitu loh. Harusnya sih ya 4-5 hari lah harusnya, karena biasanya tuh per hari itu dapetnya 10 ribuan kalau nggak salah. Tapi kalau kalian mainin arenanya ini rajin or main smelt, ini gak bisa banyak sih, dapetnya lumayan gitu. Mungkin ya bisa lebih cepat lah, lebih cepat sehari atau 2 hari doang. Nah, karena gue udah dapetin koma merah, otomatis attack gue naik karena set bonus nambah di sini. Jadi total nih set bonus aktif 2. Total nambah itu 11%. Nah, ini cukup besar. Nah, karena ini 11%, kalian lihat di sini attack gue otomatis naik. Jadi 230k. Dibanding sebelumnya itu di 213k. Otomatis gue jadi makin kuat. Dengan weapon gue juga ada 200 dengan bintang 10 dan bricknya udah T7. Karena mentoknya tuh di T10. Nah, ini kalau main brick ini ngikutin kalian mau enaknya gimana. Kalau gue enaknya itu cukup perataannya tapi nggak sampai rata-rata banget. Karena gue juga fokusin juga biar attack biar makin sakit. Sama HP itu juga harus ada, karena menurut gue hero itu harus tebal. Karena kalau misalkan kita kayak contoh Gyu lawan Akaza pasti jalan duluan. Gyu pasti bakal kalah jalan, dan otomatis kalau semisal Akazanya lebih sakit dan pedih banget sekali dia nyerang, Gyu kita mati, amit-amit, itu menurut gua percuma. Mau core kalian Gyu disemprot sekali langsung hilang, itu jadinya nggak guna. Jadi otomatis kan otomatis kalahnya tuh tinggi jadinya. Jadi segimanapun kita harus buat keras. Nah, di sini gua udah dapatin equip baru juga di di Halo gue udah lengkapin full semuanya, satu set. Oke, gue tinggal fokusin aja. Gue kayaknya bakal fokus ke si Handblade dulu ini, paling sampai bintang 5. Kalau untuk yang pelangi atau ini tuh gue mungkin lihat batunya, karena udah sekitar 3 hari gue gak pernah muncul lagi di guild batu. Soalnya kalau misalnya di World kalian rebutan. Nah, gue susah rebutannya karena ada namanya VIP 15. Dia tuh diamondnya kuat, jadi gue gak mungkin rebutan dia. Tinggal pakai top up 10.000 gue udah gak usah ngapa-ngapain. Karena menurut gue 10.000 tuh udah not worth it lah. 5.000 ya, 4.000 atau 5.000 gitu harganya tuh aja udah menurut gue udah cukup mahal gitu loh. Paling gitu ya, paling gue fokus ngincar dulu bintang-bintangnya yang gampang itu di ini, karena harga 1.000 sama kipas. Nah, ini kalau bisa nih kalian mentokin bintang 5 nya dulu, hasil kalian baru naikin satu-satu gitu loh. Oke, dan juga kalian jangan lupa Gamescat kalau bisa kalian mainin. Ini top up itu untuk awal sih $60. Paling gue saranin kalian top up awalnya 60.
Jadi kalian bisa dapat dua, lumayan 2 kali top up, 2 kali main kucing aja kalian bisa dapat minimal ya 1.000 lah. Kalau hoki mungkin bisa sampai 1,5 gitu loh. Tapi kalau kalian mau ketiga kali itu kalian top upnya setingkat gue mesti 800 gem. Kalau nggak salah 800 apa 700 gitu. Keempatnya pun lebih, dan sekarang nih kelima ini gue sempat top up kemarin tapi dia belum ada perubahan. Ini udah 1.500 nih, sehingga gue kalau nggak salah 1.800 kemarin gitu. Nah ini kalian boleh lumayan kalian mainin karena ini bisa dapetin ransom kan. Kayak lihat ini di server gue nih ada yang top up nih sampai dapetin gemnya 13.000, tapi dia jarang aktif orangnya. Makanya kalian lihat powernya nggak besar, cuma kerjanya top up doang. Nah ini dia udah ganti Akaza nih. Nah dia udah ganti Akaza, sebelumnya dia pakai Kyojuro gitu, dia udah pakai meta sekarang jadinya. Nah untuk misalnya event sekarang kalian kalau bisa incer itu dapetin yang bagus, sama ada event Obana Iguro. Gua nggak tahu mungkin di server 1.000 atau 900 ke atas kan ini belum muncul harusnya nih ya, karena kan setahu gue beda. Nah untuk yang F2P yang kalian nggak top up, kalian pasti nggak bisa dapat lebih dari 200 ingat gue. Gue udah tuker aja nih tiket ini, gue udah tuker 2 kali. Sehari itu cuma dapat 60, 2 kali berarti 120. Besok otomatis dapat lagi 60, berarti total tuh 180-an. Nah 180 kalian berarti cuma maksimal tuh cuma tukar sampai tuna nih. Tapi menurut gua nggak bagus. Lebih baik kalian tukar elite. Ini perbanyak ini. Gua sih sengaja timbun sebanyak mungkin. Tujuannya buat tarpas di Gyomei. Tanker namanya Gyomei itu bagus menurut gua. Jadi gua tungguin itu aja. Gua paling habisin ini. Ini habis besok gua beli apa lagi? Itu habis gua mungkin bakal beli si ini advance. Ini menurut gua wajib. Gue main 75, gue kumpulin terus karena gue ngincer sampai wheel-nya tuh muncul 2 equip merah, dua equip merah baru gue main. Tapi equip merahnya gue harus gue yang bisa make. Gue nggak pernah bakar diamond buat munculin. Gue mainnya free aja karena menurut gue nggak rugi lah. Daripada gue ngabisin gem kesana, gue mending ngabisin gemnya untuk beli equip halo dengan cara ngumpulin. Karena kalian sering-sering memakai terus, kalian nggak tahu kan bisa habis bisa sampai 800, bisa sampai 1.000 cuma buat refresh doang. Menurut gue rugi. Nah setelah itu buat apa lagi? Kita ambil Brickstone. Kalau bisa dihabiskan. Itu menurut gue bagus. Karena batu kuning itu terbatas. Kecuali kalian Sultan, kalian bisa beli sini sih. Ya 19.000 sih murah lah. Nggak mungkin kalian nggak bisa beli 19.000. 89.000 ini banyak kan orang udah nggak mau. Tapi kalau kalian Sultan, kalian ngambil 800 ini sih kalian udah berbahagia sebenarnya. 800 aja kalian udah bisa ngambil nih Obanai. Kalian udah bisa ngambil 2 kali bahkan. Ini satu nih. Nah ini bisa dapetin Nezuko Oni nih. Nah kalian lihat tuh, lumayan. Dan dapat ini random super koma chest. Ini menurutku bagus daripada kalian ngambil yang nggak guna ini. Mendingan kalian ambil yang random. Ini dapetnya merah. Kalau ini dia bisa dapetin cuma koma oren tapi nggak ada yang tengah. Ini setingkat gua harus yang ada yang tengah nih. Iya nih ada yang tengah. Ya. Khi mẹ pun tỏi kia on xa. Oke. Tadi ada gangguan bentar. Oke, untuk sekarang paling event itu aja kalian bisa mainin. Dan besok itu juga ada, kalau di gue ini udah mau mulai X Championship. Besok kayaknya lusa bahkan lusa X Championship. Nah ini kalian sebisa mungkin ambil ranking tertinggi dan habis itu kalian pencet quick battle. Habisin aja, setiap hari kalian habisin quick battle aja. Karena lumayan kalau misalnya kalian udah ranking tinggi dan kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, dapetin rewardnya sih oke. Untuk event sih paling itu aja. Kalau misalkan ini Adventure Logs, gue saranin sih sebenarnya sih per day kalian recharge 60 gem ya. Karena buat dapetin hadiah sampai paling bawah. Apalagi daun ini cukup berguna menurut gue. Kalau yang F2P mentok di sini nih, bisa dapat 2.000. Nah itu kalian harus kejar tuh. Lumayan ransom buat kalian.
gitu. Sama kalau gue kan di sini Infinity City, otomatis besok itu bakal muncul Dispatch. Enggak loh, besok berarti bakal ganti Oni House. Karena dia gantiannya tuh Oni House, Dispatch, so Infinity City, Oni House lagi. 3 itu aja bolak-balik terus jadinya. Nah, jadi kalian bisa atur lah. Nah, lumayan ini dapetin Throne, Will, Diamond. Nah, ini yang paling penting kalau bisa kalian kejar tuh. Paling itu aja sih yang gue mau kasih tahu untuk event-eventnya, karena nggak ada yang baru juga. Palingan event baru itu bakal muncul kan di hitungannya 2 hari lagi lah. Karena besok masih event ini, 1 hari lagi baru berubah. Seharusnya sih kalau memang dia ada update besar-besaran itu hero baru bakal keluar. Karena gue nungguin nih di sini nih. Si Nezuko sama si Akaza itu kapan muncul. Tapi kalau muncul pun gue gak akan ambil Akaza dulu sih. Gue lebih prefer ngambil Nezuko Oni, karena tuh sampai late game pun bakal kepake. Gue mau buang Tamayo gue, jadi masukin dia ke tim 2 nanti. Untuk tabungan, gue masih belum naikin Nezuko Oni karena gue lagi kejar Shinobu dulu BB17. Masih belum penting-penting banget lah gitu. Karena untuk sekarang memang Nezuko Oni kuat, tapi jujur aja nih kalau kalian lihat gue lawan siapa ya, gue lihat dulu. Nah ini contoh nih, dia kan udah ganti juga nih, meta baru nih. Kita lihat, kita bantai. Nah ini Akaza lihat tetap jalan duluan kan, nggak mungkin kalah. Ada Nezuko Oni lagi. Nah Gyu gue sekali jalan, kalian lihat mati. Itu damage Gyu gue sekarang. Jadi mau Nezuko Oni mau nge-heal nggak nge-heal, sekali dia udah disamber Gyu gue tuh udah pasti melayang nyawanya. Karena Gyu gue jujur udah sakit, dikarenakan weapon juga faksi udah full air, otomatis damage gue nambah 80% lagi. Nah, jadi kalian bisa lihat perbedaannya tuh jauh banget jadinya sebenarnya. Oke, Nezuko Oni udah jalan. Nah, Gyu gue jalan, harusnya mati nih. Oke, otomatis pasti dead gitu. Oke, tanker gue mati. Akaza tuh sakit menurut gue, tapi dia lawannya itu kalau ketemu tanker keras dia juga mati jadinya. Iya, ini sih harusnya gue auto win, karena Akaza sama Nezuko Oni ini dia belum jadi ini. CP juga masih jauh dari gue. Oke, dia masih pakai 2 healer sih ya. Nanti sih meta yang terbagus sih healernya 1 biji aja, tapi hitternya 3 nanti. Oke. Nah enak pakai Akaza tuh nggak bisa kena silent sebenarnya, tapi mati. Kalau kalian lihat damage Akaza itu tetap lebih besar. Tapi kalau semisal timnya lembek, percuma gitu. Ini kalau dilihat itemnya si dia entah ada dipindah apa belum. Oh dipindah, pantesan aja jadi lembek banget nih. Karena kemarin itu dia fokus kuatin Gyutaro, sekarang dia pindah ke Akaza, ngedrop jadinya, attack-nya turun. Seingat gue pas di Gyutaro tuh attack-nya tuh 190k, HP-nya 2,1M. Jadinya turun drastis dan jauh banget ini menurut gue. Jadinya susah dia. Nah ini juga sebelumnya dia pakai Tamayo. Jadi meta baru ini menurut gue cukup bagus, apalagi kalian campurin sama si Gyutaro. Karena Gyutaro ini ada namanya Jammer, bikin speed naik 80, turunin speed musuh 1 orang setahu gua 80, unit akurasinya juga turun 10%. Nah ini ngincernya seingat gua yang ke paling besar kalau akurasi. Tapi kalau speed itu dia ngincer ke 2 orang dan random. Nah iya nih ada tulisan di sini. Sama dia all friendly juga dapetin speed 80. Nah jadi enaknya pakai Gyutaro itu, speed kalian nih lihat dia nggak pakai speed ini Gyutaro-nya. Tapi speednya 1638 tambah 80 udah 1700. Ini kencang nih. Nah ininya dia pakai speed level 3 1565, ya kan. Cuma pakai speed level 3 nih, tambah lagi ntar 80.
Akazanya, wow lihat 1688, kenceng ini, 1700-an juga. Tapi sayangnya tetap kalah sama gua karena gue juga ada Shinobu yang speednya level 3. Jadi bisa ngimbangin setidaknya. Karena efeknya Nezuko itu, ketika gue pakai skill 1, speed itu nambah 70. Nah ini kan dia tulisannya kan ke to random friendly doang. Seingat gue kalau misalkan dia komanya udah naik, ini gua ranti nih. Gua ranti 70 plus 70. Cuma gua kurang paham juga naikin ke semua apa enggak. Coba gua tes lagi. Iya. Nah, ini kalian lihat nih di sini. Oh enggak, 2 orang doang tetap. Nah, tapi itu udah pasti 70. Mungkin sebelumnya random kali ya. Gue juga bingung juga sebenarnya. Kenapa dia bilang gua ranti, emang kayak sebelumnya nggak gua ranti gitu. Seingat gue skillnya dia tuh udah pasti gua ranti naik jadinya. Nah, shield gue kenapa tebel? Dikarenakan darah dari si Kyojuro tank gue juga tebel. Jadi semakin tebal kalian, tanknya kan berbagi shield tuh. Shield dia sendiri, shield kendo, shield hollow. Jadi darah putih gue banyak banget kalian lihat. Tuh, mau di skill Akaza 2M, itu harusnya 4M tuh, seingat gue. Tapi ketahan karena sama shieldnya. Jadi nggak langsung mokat gitu loh. Tuh bagus sebenarnya. Cuma enaknya kalau kalian punya Akaza sama Nezuko Oni, PvE kalian gampang. Jujur aja. Sekarang kalau misalkan di 600 ke atas, kalau kalian gak ada Nezuko Oni, susah banget. Karena dia heal darahnya tuh benar-benar besar. Dan kalau ada Akaza, kalian gampangnya tuh kalau di PvE, damage dia dalam banget karena musuhnya gak ada yang pakai shield sama sekali. Gitu. Nah, kalian lihat di sini, damage gue tetap dalam. Nah, enaknya pakai pilar tuh sebenarnya skill satunya tuh pedih banget ketimbang areanya. Menurut gue areanya biasa-biasa aja. Tapi untuk satu orangnya tuh pedih menurut gue. Makanya dia tuh bisa kayak, karena ngandelin skill satu tuh bisa one hit kill, langsung mati kalau kritikalnya tinggi. Dulu ya, pas gue masih awal-awal, dia sempat pakai Kyojuro pilar aja, gue sempat di one hit. Karena skill satunya itu bisa hampir 1M. Dan darah gue pas dulu kecil hampir mati gue. Bahkan ada yang mati satu kali tembak. Kayak Shinobu atau ini tuh gue tewas langsung. Gitu. Jadi kalian bisa lihat juga meta sekarang tuh baru. Jadi kalian bisa top up juga sebenarnya 40 ribuan aja per hari lah. Lumayan nih dapetin ini. Gitu loh. Untuk yang low spender lah ya. Kalian gak usah beli aneh-aneh. Beli ini aja cukup. Rugi gak? Gak rugi. VIP kalian nambah pelan-pelan. Jujur, VIP kalian makin tinggi, kalian makin boncos. Kenapa makin boncos? Ini daily trial, gue 7 kali per hari. 2 gratis, 5-nya bayar. 5 kali 50, 250. Kalian bayangin nih, gue XP gue gak pernah habisin. Gue cuma habisin gold, shard, master. Ada 5 nih. 5 kali 250 aja udah berapa? Nah, udah 1250. Itu udah gem pasti yang habis di daily trial ini. Belum termasuk pilar training di sini yang free rush, gue biasa sampai habis juga, sampai limit pokoknya. Nah, udah gak usah ngapa-ngapain habis itu. Sama gue nggak pernah lepas di instant. Instance ini gue nggak pernah lepas. Attack sampai 6 dan dapetin bonus lagi 20%. Karena gue ngincer ranking 1. Ini ranking 1 kalau lu kalian kill. Nah ini menurut gue gede. Kenapa gue ngincar gold country? Ini penting nih gold country. Kalian kurang equip koma orange, bisa ambil di sini. Kalian kurang equip merah, bisa di sini. Kalian udah mau fokus ke gem, silakan. Di sini pun ada lengkap gitu loh. Dan berguna gitu. Jadi sayang, jujur aja nih gold gue udah mulai sepi. Atau lebih tepatnya orang-orang pada pelit nge-tracknya. Kalian lihat, yang attack-nya di atas 80M cuma 5 orang. Sedangkan ini bos gue darahnya udah 124M. Atau mungkin lebih, 1B kali. Karena gue nge-attack-nya udah besar banget ini, udah mau 200M bahkan. Belum habis, besok ini pasti baru habis. Besok gue mungkin pakai 2 char, 3 char lebih tepatnya. Ini kan char gue juga nih, lu lihat sama Son. 3 char aja mungkin gue dapet 90.
Sound itu bisa 80-an. Sama char kecil gue nih 40. Itu aja udah berapa? Baru sekitaran 200-200an lah. Belum selesai. Masih ada bantuan lagi dari yang lain baru bisa. Nah kalian lihat nih ngetek ya. Pada cuma ngetek free doang 2 kali. Habis itu biasa nggak ngetek lagi. Jadi lambat progresnya. Nah kalau kalian ada guild yang memang masih aktif, berbahagialah karena kalian rewardnya masih sering. Ketika kalian udah level kayak gua gini, kalau attack-an gua nggak dalam banget, ini benar-benar lama sih. Biasanya gua kelarin boss itu 2-3 hari. Kalau lagi apes-apesnya karena banyak banget yang nggak online, 4 hari biasanya. Ini yang top 3 ini jarang ngetek ini. Dia ngeteknya kadang-kadang angin-anginan. Jadi ya lah bosnya lama gitu. Ini tumben diaktif attack 2 kali gitu. Ya paling itu aja sih untuk yang sekarang. Guild boss juga selanjutnya bakal Akaza kalau di gua. Nah ini Akaza ini bakal berat banget karena dia bakal bener-bener dalam. Jadi apalagi cross server gua kan keras-keras ini kalau kalian lihat. Guild gua tetap top 1 di sini. Nggak ada yang pernah bisa ngalahin, jujur aja. Mau lawannya ada VIP 15 pun kalah. Member gue banyak yang aktif, jujurnya. Aktifnya tadi jam 9 lah ya. Karena menurut gue yang orang yang benar-benar aktif itu tuh di atas 15. Dan damage-nya besar-besar. Damage-nya besar karena apa? Penyumbangnya gue sama adik gue. Gitu loh. Lihat VIP 15 1 biji aja. Tapi kalau misalkan temen yang ada yang ngebantu segitu, menurut gue percuma jadinya. Nah ini udah ada juga kalian lihat kan di sini dia server 208 tapi satu-satunya yang masuk 208 tuh dia sama Akaza Dono ini. Tapi Akaza Dono ini VIP 10 tapi CP-nya kecil. Jadi otomatis attack-nya pun nggak besar. Nah kebanyakan orang juga kan ngelihatnya ngelawan bos ini nggak butuh tanker kadang-kadang. Ada yang memang mereka tuh setannya tuh full hitter sama 2 healer. Nah itu susah. Sedangkan di guild boss ini sebisa mungkin kalian harus ada tanker yang tebal, bikin kalian lama mati. Jadi otomatis bisa selesai sampai 15 turn. Gitu, oke? Paling gitu aja mau gue kasih tahu. Nggak ada mungkin event selanjutnya nanti di minggu depan. Jadi harap ditunggu aja. Thank you.